lambaikan tangan kita, katakan shalom. Shalom juga jemaat yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas penolongan-Mu yang senantiasa kami rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan, bila pujian, penghormatan kami Tuhan dapat berbau dupa harum di hadirat-Mu Tuhan. Dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau Tuhan, ketika kami memuji Engkau Tuhan, mujizat-Mu Tuhan turun atas kehidupan kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, Yesus adalah kekuatan kita, amin. Suarakan haleluya. Yesus, Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang dalam aku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Mari kita tepuk tangan atas kepala kita. Angkat lebih kencang lagi buat Tuhan kita, yuk. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Katakan Yesus kekuatan, Yesus Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku, lembah yang gelap, sebab Engkau serta kami Tuhan. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh siapa? Oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh.
Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau hebat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sumber kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kami tak takut Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolong. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah,
seribu, walau seribu rebah di sisiku, kami percaya Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah beserta kami, Engkau Allah penolong kami. Kami tak takut Tuhan, kami tak gentar Tuhan, sebab Engkau Allah beserta kami, Engkau penolong kami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, menyembah Engkau Tuhan di pagi hari ini, menyatakan Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, walau 10.000 Tuhan rebah di kanan kami Tuhan, kami tak takut Tuhan, sebab Engkau beserta kami Tuhan. Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Engkau penolong kami Tuhan. Engkau tetap Allah yang menyertai kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan pesan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, koreksi hidup kami Tuhan. Engkau berkati jiwa Tuhan buat para pelayan-Mu Tuhan yang mengambil alih Tuhan. Engkau berkati Tuhan, bila Tuhan Yesus dapat berkata-kata setut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara, saya ucapkan selamat pagi buat saudara-saudara yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Saya bersyukur kalau kita semua dalam keadaan sehat. Saya juga bersyukur kalau kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Menjadi Orang Kristen yang Memiliki Kerohanian yang Sehat. Menjadi orang Kristen yang memiliki kerohanian yang sehat. Mari kita buka ayat nats kita pada pagi hari ini di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat yang kedua. 3 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua. Saya bacakan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu
baik-baik saja. Doa yang sama saya ucapkan kepada kita semua pada pagi hari ini, supaya saudara-saudara yang mengikuti ibadah online, saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, memiliki tubuh, memiliki jasmani, memiliki kerohanian yang sehat-sehat dan baik-baik saja. Saudara, banyak orang tahu bagaimana caranya memiliki tubuh yang sehat. Banyak orang sudah mengerti bagaimana caranya memiliki jasmani yang sehat. Tapi tidak semua orang bisa mengerti, tidak semua orang tahu bagaimana caranya memiliki kerohanian yang sehat. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana caranya supaya kita memiliki kerohanian yang sehat di dalam kehidupan ini. Yang pertama, saudara, agar kita memiliki kerohanian yang sehat, yang harus ada dalam kehidupan kita adalah tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Mari kita buka ayatnya di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-31. Efesus pasal 4 ayat yang ke-31. Saya bacakan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Firman Tuhan mengisyaratkan, kalau kita ingin memiliki kerohanian yang sehat, maka tidak boleh kita menyimpan kegeraman, tidak boleh kita menyimpan pertikaian, tidak boleh menyimpan kepahitan, tidak boleh menyimpan fitnah di dalam kehidupan ini, juga tidak boleh menyimpan kejahatan, saudara. Hal-hal seperti ini harus kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Menyimpan kejahatan, menyimpan kegeraman, menyimpan amarah, sama halnya dengan menyimpan sampah di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua tahu sampah akan membuat tubuh menjadi tidak sehat. Begitu pula dalam kerohanian kita. Dengan kerohanian kita, saudara, kita tidak akan memiliki kerohanian yang baik ketika sampah-sampah itu ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mungkin memiliki kerohanian yang sehat kalau sampah kegeraman, sampah amarah, sampah pertikaian, sampah kejahatan masih ada di dalam kehidupan ini, saudara. Oleh sebab itu, buang segera jauh-jauh sampah itu dalam kehidupan kita, supaya tubuh kita menjadi tubuh yang sehat, rohani kita menjadi rohani yang sehat. Dan saudara-saudara yang terkasih, menyimpan kegeraman, menyimpan amarah, menyimpan sakit hati, membuat kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang menyimpan kepahitan, orang yang menyimpan kegeraman, orang yang menyimpan amarah, sama saja dengan menyimpan dosa. Dan firman Tuhan mengatakan dosa kita yang membuat doa-doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Hari ini kalau kita rindu doa kita didengar oleh Tuhan, mari buang sampah-sampah itu dalam kehidupan kita, supaya kita menerima jawaban dari Tuhan. Kita menerima sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari kita buka satu ayat di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Yesaya pasal 59 ayat yang kedua, saya bacakan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, ayat ini jelas berkata bahwa yang membuat Tuhan tidak mendengar segala doa-doa kita, segala permintaan kita adalah dosa kita. Oleh sebab itu mari kita buang jauh-jauh semua hal-hal yang tidak baik, semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kegeraman, amarah, pertikaian, fitnah dari kehidupan kita. Buang semua sampah supaya doa kita tidak terhalang oleh itu semua, supaya doa kita didengar oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, bagaimana caranya supaya kita memiliki kerohanian yang sehat? Bagaimana caranya supaya kita memiliki hidup rohani yang sehat-sehat saja? Yang kedua, jangan merencanakan sesuatu yang jahat. Jangan pernah merencanakan sesuatu yang jahat di dalam kehidupan ini, saudara. Mari kita buka ayatnya di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-29. Amsal pasal 3 ayat 29, saya bacakan. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Saudara-saudara yang terkasih,
Jangan pernah merencanakan sesuatu yang jahat. Ini berbicara tentang menjaga hati. Mari kita jaga hati kita supaya hati kita tidak merencanakan sesuatu yang jahat di dalam kehidupan ini. Mari kita jaga kekudusan hati kita supaya hati kita tidak menyimpang dari firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, berbicara tentang kekudusan bukan hanya berbicara mengenai perzinahan. Berbicara tentang kekudusan bukan hanya berbicara tentang percabulan, bukan hanya berbicara tentang kemaksiatan, saudara. Berbicara tentang kekudusan juga berbicara tentang menjaga hati. Kalau kita ingin hidup kita kudus di hadapan Tuhan, mari saudara-saudara yang terkasih, kita jaga hati kita dengan baik, dengan tidak merencanakan sesuatu yang jahat. Ingat, sesuatu yang jahat itu selalu asalnya dari kuasa iblis. Sesuatu yang jahat itu berasal dari iblis, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika kita merencanakan yang jahat, itu sama dengan kita merencanakan rencana iblis di dalam kehidupan kita. Buang jauh-jauh di dalam kehidupan ini. Skip itu dari dalam kehidupan kita, saudara. Supaya apa? Supaya hati kita tetap terjaga dengan baik. Supaya hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Mengapa kita harus menjaga hati kita dengan baik? Dengan menjaga hati, saudara-saudara yang terkasih, hidup kita akan lebih tenang. Dengan menjaga hati kita dari sesuatu yang jahat, hidup kita tidak akan gelisah, saudara. Saudara-saudara, orang yang merencanakan sesuatu yang tidak baik, hidupnya pasti gelisah. Hidupnya pasti tidak tenang. Dan kalau kita mau melakukan sesuatu, mau mengerjakan sesuatu, mau beraktivitas, hidup kita harus tenang terlebih dahulu. Supaya aktivitas kita, supaya pekerjaan kita, supaya sesuatu yang kita lakukan menghasilkan sesuatu yang optimal di dalam kehidupan ini, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita jangan merencanakan sesuatu yang jahat di dalam kehidupan kita. Miliki hati yang kudus, jaga baik-baik, dan kita akan lihat kerohanian kita semakin hari semakin sehat di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya supaya hidup kerohanian kita menjadi hidup kerohanian yang sehat? Yang ketiga, perbanyak ucapan syukur. Kita harus mengucap syukur, saudara. Kalau kita mau memiliki kerohanian yang sehat, kita harus mau mengucap syukur di dalam segala hal. Mari kita buka ayatnya di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18, saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara yang terkasih, supaya kita bisa mengucap syukur, yang harus kita lakukan adalah jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Sekali lagi saya katakan, jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Rumput tetangga selalu lebih hijau, saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus belajar untuk mengucap syukur terhadap apa yang kita miliki. Mengucap syukur terhadap apa yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan selalu mengeluh. Jangan selalu menggerutu, saudara. Mengucap syukurlah terhadap pemberian Tuhan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan ini. Ada satu survei di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa orang yang mengucap syukur hidupnya lebih tenang. Orang yang mengucap syukur tidurnya lebih nyenyak, saudara. Orang yang mengucap syukur makannya lebih enak. Dan orang yang mengucap syukur, sistem imun, sistem kekebalan tubuh yang ada di dalam hidupnya bekerja dengan baik. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari-hari ini kita menghadapi virus COVID-19. Kita perlu sistem imun yang baik di dalam kehidupan kita. Dan kalau itu yang kita perlukan, mari hari ini kita belajar untuk senantiasa mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, sistem imun kita bekerja dengan lebih baik, saudara. Dengan mengucap syukur, tubuh kita, jasmani kita, terlebih rohani kita, menjadi jasmani dan rohani yang sehat bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, mari belajar mulai hari ini mengucap syukur senantiasa buat segala hal. Mengucap syukur walaupun kita menghadapi persoalan, mengucap syukur walaupun kita menghadapi masalah. Karena apa yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, itu baik adanya. Mengucap syukur senantiasa, dan kita lihat berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita.
kesehatan jasmani dan rohani Tuhan beri di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi, buat berkat Tuhan, buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat-Mu melimpah di dalam kehidupan ini. Berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah online pada hari ini Tuhan. Di dalam usaha pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam kesehatan kami, di dalam setiap rencana-rencana kami ke depan. Kami yakin dan percaya berkat yang terbaik akan Engkau limpahkan di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa buat rekan-rekan kami, buat saudara-saudara kami yang saat ini sementara dalam keadaan sakit penyakit, dalam keadaan lemah Tuhan, di dalam keadaan kekurangan Bapa. Kiranya Tuhan tolong berikan kesembuhan, berikan kesehatan, berikan berkat-berkat-Mu secara melimpah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat terus percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang dapat kami andalkan. Engkaulah Tuhan pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami juga mengucap syukur buat apa yang telah Engkau sediakan dalam kehidupan kami, buat pemeliharaan Tuhan yang telah terjadi dalam kehidupan ini. Kami berdoa buat bangsa, negara, dan pemerintah kami. Kami berdoa buat kota kami tercinta Tuhan, kiranya Kamu tolong. Jaga bangsa kami, berikan hikmat akal budi kepada pemerintah kami Tuhan, sehingga dapat menjalankan roda pemerintah dengan baik, nama Tuhan dapat dipermuliakan. Lindungi kota kami Tuhan, jauhkan dari bahaya, jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari berbagai macam bencana alam Tuhan, sehingga kami umat-Mu dapat bebas untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa kami Tuhan, dengar dan kabulkanlah. Yang kami alaskan hanya dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih, persiapkanlah dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Turunlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu.